AVR AS440 adalah produk dari Stamford, sebuah brand alternator yang sekarang berada di bawah Cummins Generator Technologies. Yang kali ini kita akan sedikit membahas dasar pengetahuannya. Pertama kita bahas apa itu AVR. AVR singkatan dari Automatic Voltage Regulator atau pengatur tegangan otomatis. Tugas utamanya menjaga tegangan listrik yang dihasilkan genset tetap stabil. Untuk apa tegangan yang stabil? Ya supaya alat listrik kita bisa bekerja berdasarkan daya yang tertulis pada alat tersebut. Kemudian AVR bekerja secara otomatis terus-menerus memantau tegangan output generator. Kemudian jika tegangan naik atau turun dari nilai yang sudah di set, AVR akan langsung menyesuaikan. Sebenarnya sama seperti operator genset, tapi untuk AVR itu perbedaannya nanti akan banyak ya. Kalau operator genset itu selalu memantau tegangan, kemudian kalau tegangannya naik, voltage adjustnya nanti akan dikurangi. Ketika tegangannya turun, voltage adjustnya nanti akan dinaikkan. Tapi bedanya untuk AVR itu selalu setiap saat ready gitu ya. Dan dia bayarannya cukup dengan listrik yang memang sesuai dengan power supply-nya. Kalau untuk operator secara manual membutuhkan manusia, di situ banyak sekali input yang perlu diperhatikan. Jadi kerjanya untuk AVR itu lebih handal daripada MVR atau manusia voltage regulator. Kemudian untuk secara singkat di sini cara kerja AVR untuk self excited. Jadi untuk AVR AS440 ini biasanya digunakan untuk self excited atau eksitasi sendiri. Jadi AVR mendapatkan daya listrik dari output alternator dari sini ya. Kemudian AVR mengatur kekuatan medan magnet, mengatur medan magnet yang ada di exciter sini. Kemudian dengan cara apa? Memberikan output tegangan DC di sini. Medan magnet ini kemudian menghasilkan tegangan yang stabil di output genset. Kita tahu kalau misalkan genset menghasilkan listrik itu harus ada medan magnet, harus ada gulungan, dan harus ada pergerakan. Dan di sini AVR mengatur kuat kemagnetan. Itu. Sistem ini disebut self excited karena AVR menghidupkan dirinya sendiri dari listrik yang dihasilkan genset. Jadi muter di sini terus. Nah, ini apakah tidak free energy? Ya tidak, karena ini yang muter bagian rotor ini bukan motor ya, tapi ini generator. Jadi yang memutar bagian rotor ini adalah engine. Ini flywheel ketemu dengan kopling yang di sini. Gitu. Jadi ketika putaran engine memutar rotor, nanti akan bangkit magnet sesuai dengan 3 tadi ya. Info tambahan. Untuk tipe ini, tipe generator brushless ini karena tidak ada sikat arang yang perlu diperiksa. Justru komponen yang penting untuk rutin diperiksa adalah dioda. Di sini rotating rectifier dan juga sebenarnya bagian varistornya itu ya. Karena kalau diodanya itu rusak, maka di sini nanti akan mempengaruhi bagian rotornya. Karena kalau rusak biasanya nanti keluaran listriknya akan kecil, sehingga di bagian terminal listriknya kecil kan. AVR akan membaca, oh ini kecil, maka AVR akan bekerja lebih keras lagi. Semakin rusak rotating rectifier atau diodanya ini, semakin keras AVR bekerja. Dan disitu mengakibatkan AVR bisa cepat rusak. Itu. Kemudian di materi atau di manual AVR AS440 ini dijelaskan ada 2 jenis sistem AVR. Yang pertama ada self excited yang sudah dijelaskan tadi komponen-komponen dan cara kerjanya. Kemudian ada model transformer controlled. Ini yang untuk di lapangan kalah populer daripada yang model ini self excited. Dia menggunakan trafo untuk menyalurkan daya ke sistem penguat medan. Jadi untuk transformer controlled itu menggabungkan elemen tegangan dan arus. Tegangan di mana? Di sisi PT di sini, arus dari sisi CT. Kemudian di situ udah digabung, dia membentuk sistem loop terbuka yang bersifat mengatur dirinya sendiri. Sistem ini secara alami mengkompensasi besar arus beban dan faktor daya, serta memberikan performa starting motor dan ketahanan hubung singkat sementara yang lebih baik. Ini memang lebih kuat ya untuk mengatasi beban yang luar biasa liarnya itu. Terus kemudian sistem transformer control umumnya memakai konfigurasi 3 fasa untuk performa lebih baik pada beban tidak seimbang, meski tersedia juga opsi 1 fasa. Catatan pentingnya, sistem ini tidak mendukung pemasangan aksesori tambahan seperti hand trimmer. Jadi kalau yang pakai hand trimmer, pengatur tegangan output dari generator, ini pakai yang sistem self excited. Sebagai tambahan juga, ini di luar AS440 ya, ada juga sistem eksitasi itu berbasis PMG atau permanent magnet generator. Mirip seperti self, tapi di bagian belakang nanti ada generator tambahan, dia PMG, yang digunakan pada seri AVR tipe MX321 atau MX341
Untuk generator, cara kerjanya nanti ada di bagian bawah di deskripsi. PMG memakai generator magnet permanen kecil terpisah, kemudian independen dari kondisi output generator ini. Kalau yang ini kan masih supply utamanya itu dari output. Jadi bagaimana kondisi output nanti bisa mempengaruhi kondisi AVR secara langsung. Makanya ketika untuk motor starting jenis self excited ini sangat tidak disarankan ya, karena cukup lemah terhadap perubahan tegangan. Kemudian untuk AS440 ini tipenya bukan untuk eksitasi PMG, dia terkhususnya untuk self excited. Nah, nanti juga ada konfigurasi selain self excited dia untuk auxiliary winding itu bisa. Tapi kalau untuk PMG dia nggak bisa karena speknya itu di luar itu. Berikutnya ada mengenal panel kontrol AVR di sini. Jadi di atas di sini ada beberapa komponen termasuk trimmer, ada terminal, dan juga ada LED. Setiap tombol memiliki, bukan tombol ya, setiap trimmer memiliki fungsi yang berbeda-beda. Terdapat satu LED sebagai tanda status AVR, sedang normal, sedang under frekuensi kah, sedang over eksitasi atau yang lainnya. Kemudian pengaturan awal sudah diset dari pabrik. Jadi dari pabrik itu bukan kondisi ala kadarnya, itu bukan, tapi udah diset dari awal. Jangan diubah sembarangan tanpa teknisi terlatih. Biasanya kalau misalkan pada user itu yang diperbolehkan diotak-atik sesuka hati itu adalah bagian volt sama stability. Untuk trim, excitation trip, droop, UFRO ini biasanya tidak disarankan. Terutama untuk excitation trip ini biasanya disegel ya dari pabrik. Pertama kita bahas fungsi bukan tombolnya tapi trimmer ini harusnya. Fungsi trimmer utama ada volt di sini mengatur besar tegangan output generator. Dari rentang putaran 0 sampai 100% itu dia ngaturnya di output generator itu 90% sampai 110% dari nilai nominal. Ya hitung saja sendiri, misalkan nilai nominalnya itu 380 berarti ya dia bisa plus minus 10% dari 380 itu. Kemudian untuk AVR stability yang step di sini, pengaturan kestabilan tegangan. Jadi sebenarnya dia kan mengatur kalau misalkan tegangannya tinggi nanti diturunkan, tegangan turun dinaikkan. Itu kan selalu naik turun di dalam sini. Nah, tapi kalau misalkan naik turunnya itu lambat, maka di outputnya itu bisa muncul tegangannya itu naik turun seperti itu. Jika dipasang jarum voltmeter, nanti jarum voltmeternya goyang naik turun seperti itu. Nah, sini untuk mengatur supaya ya naik turunnya itu berkurang atau bahkan bisa stabil beneran. Itu ya. Kemudian ada UFRO. UFRO itu adalah untuk melindungi genset saat putaran mesin atau frekuensinya turun. Jadi singkatannya itu adalah under frequency rollover. Misal akibat beban kejut besar atau gangguan pasokan bahan bakar, jadi engine-nya itu limbung gitu ya. Dengan cara gimana mengaturnya itu perlindungannya itu dengan cara menurunkan tegangan eksitasi secara proporsional. Tujuannya agar mesin dan alternator tidak dipaksa tetap menghasilkan tegangan penuh. Loh, kenapa kok masih diturunkan? Kan ini kan ngomongin tentang beban ya. Kalau berbeban terus kemudian tegangan itu dipaksa naik, itu kan arusnya nanti lama-lama juga akan ikut naik, membebani engine sehingga ketidakstabilan tadi bisa terus terjadi, ketidakstabilan frekuensi itu. Makanya tegangannya diturunkan supaya arus yang di beban itu juga turun. Setelah itu pengereman magnetis pada generator jadi turun juga. Maka engine nanti bisa lebih cepat pulih ke RPM yang stabil, itu maksudnya. Kemudian ada droop. Nah, droop ini digunakan pada operasi generator paralel atau sinkron ya. Ketika dua genset atau lebih diparalelkan ke satu jaringan, nah di sini kalau secara teori fisikanya itu supaya beban reaktif atau kilofarnya itu terbagi merata dengan cara mengatur ini drop ya. Nah, drop itu apa? Kalau kita lihat di sini ya, bedanya dengan drop itu apa? Kalau drop itu berarti tegangan kan turun. Drop juga sama, tegangannya itu turun. Tapi kalau dia itu drop ya, yang O-nya 1, itu adalah ketika misalkan AVR-nya itu tidak mengkompensasi penurunan tegangan. Kalau dia tujuannya kan memang menstabilkan tegangan supaya stabil terus ya. Tapi kalau misalkan di sini AVR saya ganti baterai yang tegangannya fix itu ya. Saat 100% saat 0% bebannya, di sini tegangannya bisa 100%. Begitu bebannya saya naikkan, nanti tegangannya akan turun, bahkan mendekati level, bukan mendekati, tapi malah lebih rendah dari level terbawah yang diizinkan, yaitu 90%-nya. Bisa turun terus gitu. Tapi kalau dia pakai AVR,
Kalau di bahasanya tadi kan kalau kondisi generator itu kerja sendiri, tegangannya itu bisa stabil, baik di beban 0% atau 100%, itu tegangannya tetap stabil. Tapi kalau di generator paralel memang harus bukan diupayakan tapi di setting supaya makin lama itu makin turun, tapi turunnya itu masih diatur seperti ini, masih landai. Dari yang 100% jadi tinggal anggaplah di sini 94% dari 380. Itu masih diizinkan. Komponen masih bisa bekerja dengan optimal. Kemudian penurunan ini tadi, kenapa kok nggak dibikin lempeng gitu aja untuk dua generator? Supaya tidak saling mengejar. Kalau dibikin selalu 100%, di situ antara AVR generator 1 dengan generator 2 saling rebutan. Rebutan mana yang lebih nominal duluan, dan di situ bisa mengakibatkan adanya arus yang mengalir antara generator 1 ke generator 2. Itu makanya tidak diperkenankan. Biasanya langsung langsung ngetrip kalau ada pengamannya. Kalau nggak ada pengaman biasanya bisa ya yang satu jadi beban. Bisa kalau parah mungkin bisa reverse power, itu bisa meledak, bisa kebakar lah minimal. Nah itu makanya digunakan sistem drop ini. Nah ini untuk ngatur seberapa jauh ini turunnya. Nah ini bisa katakan 5%, 4% atau 3% penurunannya dari kondisi 0% sampai 100% pembebanan. Next ada fungsi berikutnya, ada trim, mengatur sensitivitas sinyal tambahan dari alat luar. Trim ini nanti pengaruhnya ke sinyal analog yang masuk ke terminal ini. Sinyal analog dari mana? Biasanya dari power factor controller, bisa juga dari controller untuk auto sinkron. Nah itu dari sini. Nah, untuk mengatur sensitivitas dari sinyal analog tadi itu dari trim. Excitation trip ini melindungi alternator dari kelebihan penguatan atau overexcitasi. Ini proteksi bekerja jika tegangan eksitasi melebihi ambang batas yang ditentukan. Tegangan eksitasi output dari AVR tadi yang ke exciter stator. Kemudian pada datasheet unit ini ambang batasnya itu sekitar 65 volt DC di bagian F1 F2 dengan jeda waktu sekitar 10-15 detik. Kalau melebihi waktu itu biasanya AVR akan memutus eksitasi. Namun perlu dicatat bahwa pada beberapa revisi atau varian AS440 nilai ambang batasnya ini bisa sampai 75 volt DC, sehingga operator sebaiknya selalu mengacu pada label atau dokumen unit yang terpasang. Tujuannya ini apa? Kok pakai overexcitasi protection? Untuk melindungi rotornya alternator dari kerusakan akibat panas berlebih yang biasanya dipicu oleh kondisi overload pada genset. Bisa juga untuk memproteksi AVR itu sendiri. Kalau ada gulungannya itu rusak, pasti membutuhkan tegangan yang lebih besar untuk mendapatkan kemagnetan yang dibutuhkan. Dan di situ kalau misalkan lebih dari 65, otomatis sirkuit yang ada di AVR lebih panas. Otomatis lebih cepat rusak kalau tidak diproteksi. Kemudian umumnya memutar tombol searah jarum jam akan menaikkan nilai pengaturan. Seluruh pengaturan tombol sebaiknya hanya dilakukan oleh teknisi yang terlatih. Tadi ya yang disebutkan, misalkan untuk UFRO ini disegel, excitation trip ini juga disegel untuk overexcitasi tadi. Dan di sini drop, trim, step ini dibuka, tapi lebih baik jangan diatur. Terutama untuk drop sama trim ya. Terus kalau step dan volt untuk uji coba ya para amatir atau mungkin masih baru megang ini boleh lah. Ini di otak-atik volt sama stepnya itu nanti ngaruhnya di voltase dan stability. Tapi kalau untuk drop nanti bisa kacau kalau misalkan tidak sesuai settingan. Trim juga sama, kalau misalkan auto sinkron settingan trimnya tidak pas, ya sudah nanti bisa pembacaannya bisa error gitu. Berikutnya setelah tombol ada fungsi terminal. Ada terminal 8 dan Z2 di bagian sini. Ini kalau di sini bisa sebagai power input 100 volt sampai 260 volt AC, satu fast only. Frekuensinya 50 atau 60. Di sini kalau misalkan sebagai power supply berarti dia power supply katakanlah dari ya sumber apapun yang nilainya ini ya. Kemudian kalau ini nggak dipakai untuk self excited biasanya dipasang jumper gitu. Seperti ini ya. Kemudian terminal 78 di sini sensing input. Ini sebagai sensing, sebagai power supply juga. Jadi 78 di sini. Lah yang 8 Z2 tadi untuk apa? Kalau yang di sini juga termasuk power supply. Nah, kalau kita pakai yang kabel 78 ini saja berarti untuk eksitasi sendiri.
Tapi kalau misalkan pengen sumber power supply yang lebih andal, lebih mandiri, maka kita bisa pakai L8 sama Z2. Kemudian F1 F2 ini power outputnya, dimana tegangan maksimum ini untuk voltage maksimum 82 volt DC. Tadi kan 75, ini bisa 82 volt DC pada 200 VAC input. Maksudnya apa? Kalau yang hijau ini menerima sampai 200 VAC, nah ini maksimum si AVR ini bisa memberikan 82 volt DC. Tapi biasanya tadi ya, kalau misalkan kondisinya itu nggak normal, 75 atau mungkin 65 itu bisa lebih tinggi dari 65, itu bisa overproteksi, over eksitasi protection. Kemudian untuk arusnya itu secara berlanjut, F1 F2 itu bisa memberikan 4 ampere. Kalau transien atau sesaat itu 7,5 ampere selama 10 detik. Nah ini terkhusus untuk AS440, ini untuk exciter stator resistansinya itu 15 ohm minimum. 15 ohm minimum. Jadi kalau exciter statornya di sini ketika diukur, apalagi standarnya itu di bawah 15 ohm, maka di situ tidak disarankan menggunakan AS440. Gitu. Kemudian fungsi terminal berikutnya ada terminal untuk pemilihan stability perform. Jadi performa stability-nya itu nanti pengaruh terhadap nilai dipengaruhi ini. Ada range powernya. Jadi kalau powernya generator itu dia di bawah 100 kW, ya ini usahakan dihubungkan dari B ke D. Kalau nanti dihubungkan ke misalkan koneksi lain, nanti performanya bisa berbeda, tidak sesuai dengan yang diharuskan, bukan diharuskan apa ya, yang bukan performa maksimalnya, bisa nanti stability-nya bisa error gitu. Kemudian berikutnya 60-50 di sini pemilihan untuk frekuensi kerja generator. Ya, tempat kita ya biasanya dihubungkan 50 dan bagian tengahnya ini. Terminal berikutnya ada S1 S2, ini untuk current transformer, untuk masuknya ke sini sebagai referensi dropnya tadi untuk penurunan tegangan sesuai dengan jumlah beban. Ini untuk proses sinkron ya. Kemudian ada terminal A1 A2, ini analog trim input. Tadi sudah disebutkan ada di power factor correction, bisa juga masuk ke koneksi otomatis untuk sinkron. Itu biasanya di DIPSI 8610. Supaya nanti bisa berkomunikasi dengan DIPSI, kapan harus naikkan tegangan, kapan harus menurunkan tegangan. Oke, kemudian berikutnya ada yang terakhir di sini tentang LED ya. Ini LED-nya cuma satu, tapi ini penting. Harusnya di sini kalau normal si lampunya ini harusnya mati kalau kerjanya normal. Kalau LED menyala menandakan ada kondisi khusus. LED menyala bisa berarti frekuensi atau putaran rendah atau overeksitasi. Nah, di sini kalau misalkan LED-nya menyala tetap, nyala terus gitu ya, nggak kedip, biasanya menandakan kondisi under frequency rollover atau UFRO sedang aktif. Kemudian kalau LED-nya itu berkedip atau flashing, itu menandakan AVR sudah memutus eksitasi akibat salah satu dari 3 kemungkinan. Pertama, proteksi overexcitation. Kedua, proteksi over voltage. Atau kondisi under frequency rollover yang ekstrim, gak balik-balik. Misalkan awalnya itu ketika beban masuk, RPM-nya turun, terus kemudian gak segera naik. Ini nanti awalnya cuma lampunya nyala sebentar. Habis itu dia nanti akan kedip-kedip karena dia eksitasinya udah berhenti. Dia ngasih waktu sekian detik supaya RPM engine kembali. Dilalah RPM-nya nggak kembali, maka dia nanti mematikan eksitasi. Gitu. Langkah operator saat LED menyala berkedip, ini catat waktu kejadian, terus kondisi RPM mesin saat itu gimana, dan beban yang sedang terhubung. Informasi ini bisa membantu teknisi melakukan diagnosa lebih cepat dibanding hanya melaporkan genset tiba-tiba mati sendiri. Kemudian jika LED berkedip menandakan trip, langkah pemulihan standarnya adalah menghentikan genset terlebih dahulu untuk mereset kondisi tersebut sebelum dinyalakan kembali. Ini biasanya kalau trip karena overeksitasi, itu si AVR-nya nggak bisa mengeluarkan tegangan. Itu nganggapnya kalau nggak tahu, wah ini rusak nih. Ini coba dimatikan engine-nya dulu, sehingga genset tidak muter, AVR tidak dapat power supply. Lalu kemudian dia nanti kan reset sendiri. Setelah itu coba di running, dia bisa mengeluarkan tegangan atau tidak. Itu.
Oke, itu aja teman-teman untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Namanya ini pengenalan, jadi cuman kulitnya dulu saja ya. Untuk setting-setting drop, mungkin UFRO, mungkin overexcitasi atau yang lain ada di materi selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf dan akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.